Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Zulfikar Fatureza dengan NIM G00230055 dari kelompok A10. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang yang pertama ada sirkulasi fetal. Nah, sirkulasi fetal sendiri perbedaannya pada orang dewasa, darah terdeoksigenasi kembali ke atrium kanan melalui vena cava. Nah, dan setelah melewati ventrikel kanan, seluruh curah jantung melewati arteri pulmonalis ke paru-paru untuk memungkinkan pertukaran gas. Darah teroksigenasi kemudian kembali melalui vena pulmonalis ke ventrikel kiri. Melewati ventrikel kiri dan memungkinkan seluruh curah jantung memasuki sirkulasi sistemik melalui aorta. Sedangkan di janin sendiri, sirkulasi janin sangat berbeda dengan sirkulasi orang dewasa karena paru-paru belum cukup matang untuk memungkinkan pertukaran gas sehingga pertukaran gas terjadi di plasenta. Dan itu sistem kardiovaskular janin disesuaikan untuk memastikan darah teroksigenasi paling tinggi disalurkan ke miokardium dan otak. Hal ini dicapai dengan aliran darah peroksigen yang lebih disukai dan adanya intrakdiak dan ekstrakdiak. Oleh karena itu, sirkulasi janin biasanya didefinisikan sebagai ketergantungan saluran. Lanjut ke kelainan konginetal. Nah, kelainan konginetal yang pertama ada PFO. Nah, PFO ini paten foramen ovale itu adalah kondisi di mana lubang pada janin tidak menutup seperti yang seharusnya setelah dilahirkan. Nah, saat di dalam kandungan, janin memiliki lubang kecil pada dinding antara ruang jantung kanan dan ruang jantung kiri. Nah, janin yang disebut foramen oval ini dalam kondisi normal, lubang ini biasanya tertutup dengan sendirinya saat bayi lahir. Nah, kondisi medis ini ditemukan pada kurang lebih 25% dari populasi normal. Sayangnya banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka mengidap PFO. Nah, karena tidak merasakan gejala apapun. Nah, em, meski jarang bergejala, kondisi ini dapat menyebabkan migrain dan stroke ketika penderita dewasa atau penderita dewasa. Nah, foramen oval ini merupakan lubang yang dibutuhkan oleh janin ketika masih di dalam kandungan. Nah, normalnya itu lubang ini akan menutup secara alami setelah bayi lahir. Nah, karena sudah tidak diperlukan, paten foramen ovale atau PFO ini adalah istilah untuk foramen ovale yang tidak menutup setelah bayi lahir. Gitu. Oke, baik. Next ke PDA. Nah, PDA sendiri itu paten ductus arteriosus. Nah, paten ductus arteriosus adalah masalah jantung yang terjadi segera setelah kelahiran. Nah, kondisi ini dicirikan oleh adanya lubang atau shunt yang persisten antara aorta dan arteri pulmonal melalui pembuluh darah yang disebut ductus arteriosus. Nah, sebelum bayi dilahirkan, terdapat lubang yang menghubungkan dua pembuluh darah utama, yaitu aorta dan arteri pulmonalis. Nah, lubang ini diperlukan untuk sirkulasi darah bayi. Nah, sambungan tersebut mengalihkan darah dari
sirkulasi ibu. Nah, lubang lubang ini tuh sangat normal, sangat sangat normal. Lubang ini normal, sangat penting untuk perkembangan bayi di dalam rahim. Nah, namun pada saat kelahiran, terus eh, arteriosus ini harusnya menutup dalam beberapa menit sampai beberapa hari untuk menciptakan sirkulasi darah yang normal. Nah, pada bayi dengan PDA, ductus arteriosus tidak menutup, sehingga darah yang kayak oksigen dari aorta bercampur dengan darah bercampur dengan darah yang miskin oksigen dari arteri pulmonal. Nah, lubang yang berukuran kecil seringkali tidak menimbulkan masalah dan tidak memerlukan pengobatan. Namun lubang yang besar dan dibiarkan tidak diobati dapat menyebabkan darah mengalir ke arah yang salah. Nah, kondisi ini sendiri akan melemahkan otot jantung sehingga menyebabkan gagal jantung dan komplikasi lainnya. Nah, penyebab beda ini tidak diketahui. Faktor genetik, faktor genetika mungkin memainkan peran efek pada satu atau lebih gen dapat mengakibatkan gagalnya ductus arteriosus untuk menutup secara normal setelah lahir. Nah, PDA itu merupakan jenis kelamin jantung bawaan yang biasanya dialami oleh eh, bayi prematur. Next lanjutnya ke VSD. Nah, VSD sendiri itu adalah ventricular septa defect atau defect septum ventricle. Nah, defect septum ventricle ini adalah cacat jantung bawaan akibat adanya lubang pada jantung yang terjadi ketika bayi lahir atau kongenital. Nah, kelainan jantung ini berada di dinding septum, pemisah ruang bawah atau bilik jantung atau ventricle, dan memungkinkan darah mengalir dari kiri ke sisi kanan jantung. Normalnya, eh, sisi kanan jantung memompa darah ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen dan sisi kiri memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Nah, VSG ini sendiri memungkinkan darah beroksigen bercampur dengan darah terdeoksigenasi sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah dan peningkatan aliran darah di arteri paru-paru. Nah, hal ini membuat jantung dan paru-paru harus bekerja lebih keras dalam ukuran kecil. Nah, VSG sendiri bisa saja tidak menimbulkan gejala dan dapat menutup dengan sendirinya. Nah, sementara itu, VSD itu berukuran sedang dan besar. Nah, kemungkinan membutuhkan operasi sedini mungkin. Nah, untuk mencegah terjadinya komplikasi, defek septum ventricle ini terjadi selama kehamilan. Nah, jika dinding yang terbentuk di antara kedua ventricle tidak sepenuhnya berkembang sehingga meninggalkan lubang. Lanjut ke ASD. ASD sendiri itu adalah atrial septal defect. Nah, septal defect ini atau ASD adalah kelainan jantung bawaan eh, yang terjadi saat seorang bayi dilahirkan. Nah, ASD sendiri terjadi ketika dinding pembatas antara atrium kanan dan kiri tidak sepenuhnya berkembang. Nah, sehingga membuat lubang terbuka di antara kedua atrium. Nah, hal ini memungkinkan darah mengalir dari sisi kanan jantung ke sisi kiri. Nah, mengalami peregangan dan menambah beban pada jantung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.